Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Marilah kita awali kegiatan belajar kita pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kalian bisa buka buku pulpena kalian di halaman 100. Menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Kalian bisa buka di halaman 99 dan 100. Kalian baca dulu teks tentang energi matahari dan teks tentang energi matahari dan pemanfaatannya. Setelah kalian baca, nanti kalian akan menemukan informasi. Apa informasi yang kalian peroleh? Di antaranya, matahari merupakan pusat tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi kehidupan di bumi. Jadi matahari, cahaya matahari itu sangat besar sekali manfaatnya. Ya, terutama bagi kehidupan di bumi. Selain sebagai sumber energi utama, matahari juga digunakan sebagai sumber energi alternatif. Di sini energi matahari dijadikan sebagai PLTS. Apa itu PLTS? Pembangkit listrik tenaga surya. Ya, karena kekuatannya besar, jadi digunakan untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Surya itu matahari, bisa digunakan untuk membangkitkan listrik yang ada di rumah-rumahmu. Di rumah-rumah kalian yang menggunakan listrik itu juga menggunakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kita lanjut, energi matahari dan pemanfaatannya. Energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan sumber energi adalah setiap benda yang dapat menghasilkan energi. Jadi matahari itu termasuk sumber energi. Kenapa? Karena dia menghasilkan panas dan cahaya. Manfaatnya dari panas dan cahaya matahari untuk apa saja? Antara lain mengeringkan pakaian, mengeringkan baju, membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang, kemudian melakukan proses fotosintesis. Kalian masih ingat ya? Apa itu fotosintesis? Proses memasak makanan pada tumbuhan hijau. Selain 4 ini, masih banyak sekali manfaat energi matahari. Misalnya ketika panas untuk menjemur kasur, menjemur bantal, guling, mengeringkan sesuatu yang ada di rumah kalian. Ya, jadi energi matahari itu sangat besar manfaatnya. Makanya kalau misalnya seharian tidak ada energi matahari, tidak ada panas matahari, misalnya satu hari itu cuacanya mendung, bagaimana? Sangat berdampak sekali ya bagi kehidupan manusia. Misalnya hari ini cuacanya mendung dari pagi sampai sore, kita tidak bisa mengeringkan pakaian, nelayan tidak bisa mengeringkan ikan. Ya, jadi energi matahari itu sangat besar sekali manfaatnya bagi kehidupan di bumi kita. Kita lanjutkan, ekspresi dan pola irama pada lagu. Setiap lagu itu berisi lirik dan nada. Apa itu lirik? Lirik itu kumpulan kata-kata. Jadi kata-katanya itu namanya lirik lagunya. Setiap lagu itu juga punya pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi. Makanya kalau kalian melihat seorang penyanyi menyanyikan lagu dengan menjiwai lagu tersebut, biasanya kalian akan ikut terenyuh, kalian akan ikut menangis, mungkin akan ikut senang, gembira, tergantung dengan tema lagu yang dibawakan. Cara untuk menjiwai itu bagaimana? Caranya gampang, dengan pemahaman terhadap lirik lagunya. Kalau kalian sudah memahami lirik lagunya, kalian akan bisa menyanyikannya dengan
menjiwai. Pola irama itu apa? Pola irama itu sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Jadi kan juga harus tahu ketika bernyanyi itu nadanya di mana ya. Ada birama 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Kalian bisa lihat di situ di layar ada lagu Angin ciptaan A.T. Mahmud. Anak-anak hari ini tugas anak-anak hanya menghafal liriknya dulu. Anak-anak hafalkan liriknya dulu. Besok Usrita akan beri contoh cara menyanyikan lagu Angin ciptaan A.T. Mahmud. Jadi anak-anak cukup hafalkan liriknya dulu. Ada liriknya ya. Angin yang berembus dari mana? Di kau banyak tentu yang kau lihat selama merantau. Angin yang berhembus jangan pergi dulu. Ceritakanlah padaku tentang negeri jauh. Ya, nanti dihafalkan dulu liriknya saja. Kita lanjutkan. Pentingnya memanfaatkan sumber daya air dengan baik. Air itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Karena apa? Adanya siklus air. Dapat diperbarui di sini jika digunakan terus-menerus itu tidak akan habis. Tapi kita juga harus, meskipun ya air itu sumber daya alam yang dapat diperbarui, tapi kita juga harus menghemat penggunaannya. Dengan cara bagaimana? Misalnya menutup keran air saat tidak digunakan. 2. Menyiram tanaman dengan menggunakan teko penyiram. Jadi ketika menyirami tanaman di rumah, kita tidak usah gunakan selang yang langsung airnya keluar banyak. Nah, itu pemborosan. Jadi kita bisa gunakan teko yang ada lubang kecil-kecilnya. Jadi kita menghemat air. Kemudian mandi dengan air seperlunya. Yang keempat, menutup keran air saat sedang menggosok gigi. Nah, itu salah satu contoh usaha untuk menghemat air. Kita lanjut ya. Mengenal satuan waktu tidak baku dan satuan waktu baku. Ya, jadi untuk menyatakan suatu kejadian, lamanya suatu kejadian, kita bisa menggunakan satuan tidak baku. Contohnya apa satuan tidak baku itu? Lama dan sebentar. Misalnya, kamu bertanya sama temanmu, tadi kamu perginya lama apa sebentar? Temanmu jawab, lama. Nah, itu kamu sudah menggunakan satuan tidak baku. Tapi kalau misalnya kamu bertanya dengan temanmu, tadi kamu perginya berapa menit? 10 menit. Nah, 10 menit itu sudah merupakan satuan baku. Jadi satuan baku itu contohnya berhubungan dengan tahun, bulan, minggu, hari, kemudian ada menit, detik, jam. Itu juga merupakan satuan waktu yang baku. Ya, di sini sudah tertulis 1 tahun ada 12 bulan. Jadi dari Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kemudian 1 tahun itu ada 365 atau 366 hari. Pakainya yang mana jadinya? Kita lihat dulu ya. Misalnya tahun ini itu adalah tahun 2021. Itu termasuk tahun kabisat atau bukan? Caranya bagaimana? 2021 itu kita bagi dengan 4. Nanti coba anak hitung pembagian di rumah ya. 2021 dibagi 4. Kalau nanti ketemu jawabannya itu pas, tidak ada komanya, ketemunya pas, berarti 1 tahun ada 366 hari. Tapi kalau misalnya anak-anak hitung 2021 kalian bagi 4, kok ketemunya tidak pas? Ya, ketemunya tidak pas, tidak ketemu pas angkanya ada komanya, berarti 1 tahun itu 365 hari. Bisa ya? Nanti dicoba. Kalian coba berhitung nanti bersama ayah bundanya. 2021 dibagi 4.
Terus kalau dibagi 4 kok bisa ketemunya pas? Berarti Februarinya ada berapa, Us? Berarti kalau dibagi 4 kok ketemunya bisa pas jawabannya, nggak ada komanya. Berarti Februarinya ada 29 hari. Tapi kalau dihitung kok ketemunya nggak bisa pas, ada komanya. Berarti Februarinya ada 365 hari. Itu ya. Terus 1 bulan itu ada 30 hari, 1 bulan ada 4 minggu. Nah, ini untuk bulan-bulan dari Januari sampai Desember jumlah harinya. Januari 31, Februari tadi 28 atau 29 ya, tergantung tahun kabisat atau tidak. Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli Agustus 31, September 30, Oktober 31, 31, November 30, Desember 31. Ini nanti bisa kalian hafalkan jumlah harinya. Ya. Sudah jelas anak-anak? Sampai di sini pertemuan kita pagi hari ini. Jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu, bantu ayah bunda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.